Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Nah, yang pasti sudah menantikan bisa nonton kapan sih obrolan pas di sini ini atau Opini TVRI Bengkulu. Yang jelasnya harus subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu biar tahu nih kapan mulai Opini akan tayang di YouTube TVRI Bengkulu. Kita akan lanjut kembali Opini ngobrol bersama dengan Pak Dodi di sini. Nah, itu tadi sejarah seputar Bulog nih. Nah, seperti apa nih Pak Dodi? Kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai visinya dulu nih. Visi dengan hadirnya Bulog. Ya, jadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, sedikit informasinya bahwa visi kita tadi itu Bulog tadi menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya ya, demi terwujudnya kedaulatan pangan. Nah, jadi visi besar tadi itu yang diperintahkan, diamanatkan oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk menjaga kedaulatan pangan. Itu yang pertama. Nah, yang untuk kedua, yaitu misinya menjalankan praktik-praktik kebijakan pangan, logistik, bidang pangan, juga mengelola cadangan pemerintah. Dalam hal ini juga kita pangan pokok dalam hal untuk menjaga stabilisasi pangan di dalam negeri, seperti itu. Oke, jadi menjaga stabilisasi. Ya. Berarti untuk balik lagi ketersediaan bahan pangan-pangannya seperti beras dan lain-lain. Ya. Nah, kalau untuk yang difokuskan nih Pak Doni, karena kan untuk di pangan ini cukup banyak nih. Betul. Gandum juga masuk, Ya. gula beras. Nah, kalau di Bulog ini untuk mulai dari apa kita sebut item-itemnya atau pangan-pangannya ini terdiri dari apa aja Pak Doni? Ya, jadi sebelumnya kita ketahui bersama dulu ya, bahwa Bulog tadi ini karakteristiknya berbeda dengan instrumen badan ataupun lembaga entitas di bawah Kementerian BUMN seperti ya kalau kita kata PLN ataupun Telkom ataupun Energi SDM yang core bisnisnya misalnya PLN di bidang ya listrik negara. Betul. Kalau dia misalnya Pertamina, dia core bisnisnya adalah energi bahan minyak, kan gitu ya, BBM dan seterusnya gitu. Nah, Bulog ini mempunyai dua sisi penugasan kita. Yang pertama dari PSO, yang kedua dari komersil. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi bahwa PSO tadi ini adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi kita diamanahkan oleh pemerintah melalui Bappenas ataupun keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2025 nomor 6 kemarin. Salah satunya adalah menyerap hasil panen petani, padinya. Jadi panen seluruh Indonesia musim tanam pertama TW1 ya gitu ya tahun 2025, alhamdulillah untuk Bengkulu kita sudah serap gabah dan berasnya. Itu penugasan PSO. Nah, yang kedua kita ada komersil karena status kita adalah di bawah BUMN. BUMN pasti dia profit oriented. Orientasinya adalah keuntungan. Nah, ini komersil. Nah, di sini komoditi kita ada beras premium, ada minyak, ada gula, ada terigu, daging dan seterusnya. Jadi dipisahkan dulu. Pada posisi kita adalah PSO dalam rangka untuk menyerap pengadaan gabah, beras hasil pertanian petani di Indonesia. Yang kedua juga menjaga stabilisasi untuk dari sisi profit orientednya. Profit oriented, oke. Nah, berarti kalau untuk dari PSU itu tadi kan yang Pak Dodi cerita tadi menyerap hasil-hasil dari petani, mulai dari produksinya, beras, berasnya. Nah, berarti ini dari Bulog membeli ke petani atau bentuk kerjasama ini? Ya, jadi pola-pola tadi itu satu skemanya tadi kita kerjasama juga dengan Dinas Pertanian ya, amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini apa ya, asta citanya Presiden Prabowo lah dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan 3 juta ton. Alhamdulillah kita sudah tembus ke 4 juta ton secara nasional. Secara target udah melebihi ini. Sudah melebihi, alhamdulillah. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi itu bahwa di musim tanam pertama, triwulan pertama itu tahun 2025, kita diberikan amanah oleh Presiden Prabowo semua Bulog tadi itu untuk membeli hasil panen padi maupun berasnya seluruh Indonesia. Target 3 juta ton kita sudah melampaui target kita sebanyak 4 juta ton. Dan ini harapan dari Pak Prabowo tahun ini kita kalau bisa zero impor. Zero impor. Jadi
dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kita beli gabah petani di harga 6.500 per kilogram dan beras di harga 12.000 per kilogram. Alhamdulillah secara kewilayahan untuk Bengkulu kita sudah lampaui target. Oke, nah kalau untuk Bengkulu berapa untuk yang berhasil kita serap dari petani ini? Ya, kita untuk Bengkulu kurang lebih di 2.100 ton ya. 2.100 ton. Ya, untuk Bengkulu dan setara beras. Dan alhamdulillah target kita dari ini sampai dengan bulan Juni ini terus berjalan. Ya insya Allah nanti kita di akhir Juni ini kita bisa melampaui target sampai dengan di angka 2.500 ataupun 3.000 ton. Oke, untuk target berikutnya Disesuaikan nih. dengan produksi yang ada di Bengkulu tadi ini. Itu Oke, target kita. oke. Nah ini kan sudah dari untuk konteks yang pertama mengenai PSU nih Pak Dodi. Siap. Setelah menyerap dari petani, terus untuk kebutuhan komersil. Ya. Nah, berarti Bulog ini memproduksi sendiri yang dari penyerapan dari petani-petani, Siap. ataukah juga untuk komersil ini bekerja sama lagi kepada Ya. petani yang mungkin sudah bisa memproduksi sendiri. Siap. Ya. Beras sudah dalam bentuk packaging, Ya, menarik, ya, terus betul, baru betul. Bulog kembali untuk menyerap itu kembali, Siap. atau seperti apa nih? Oke, siap. Jadi saya jelaskan lagi ya, bahwa Bulog tadi kan ada di dua segmen ya, Iya. PSO (Public Service Obligation)-nya, yaitu dalam rangka untuk menyerap hasil produksi petani di bawah undang-undang amanah dari Presiden RI dalam rangka untuk stabilisasi juga kan gitu ya. Nah yang kedua ada dari sisi komersilnya. Nah tentunya source atau sumber-sumber daya yang yang ada di dalam komoditi yang ada di dalam satu wilayah ataupun Bengkulu tadi itu, nah ini bisa kita samakan juga. Jadi misalnya petani juga ketika nanti untuk serapan gabah berasnya untuk dalam rangka ketahanan pangan maupun dalam rangka stabilisasi harganya, itu juga dari sisi komersialnya bisa kita samakan. Jadi kita juga bisa kerjasama dengan para supplier, misalnya untuk minyak ataupun gula kan gitu ya, tepung terigu gitu kan, itu juga kita bisa datangkan dari provinsi-provinsi lain. Nah yang untuk beras dengan pola kemitraan, misalnya tadi kalau yang untuk PSO tadi serapannya ada beras medium. Nah, yang untuk komersil kita bisa ambil dari pola kemitraan dengan beras premiumnya. Jadi nanti petani itu juga dengan sarana prasarana pasca panennya gitu kan, dia juga bisa menciptakan atau memproduksi baik beras medium yang kita serap untuk dalam rangka stabilisasi harga sebagai stok cadangan beras pemerintah. Di sisi lain juga dia bisa produksi dengan beras premium. Nah ini yang kita kerjasamakan, ini yang kita kelola, kita kolaborasikan untuk dari sisi komersilnya. Komersil, oke. Sehingga nanti bisa beras-beras yang berkualitas premium ini setelah dikomersilkan bisa dijual masyarakat dengan harga yang akhirnya bisa dikontrol. Jadi tidak ada ibaratnya lonjakan harga atau permainan harga di tingkat konsumen. Tingkat konsumen. Ya. Jadi dari harga semuanya stabil nih. Ya, betul. Oke, di situ nih pemirsa Opini. Nah, berkaitan juga tadi dengan ada satu yang sangat menarik dari Bulog nih Pak Dodi untuk menyediakan stok. Nah, stok yang ada di gudang Bulog nih. Ini kan masyarakat pasti bertanya nih, stok gudangnya di Bulog ini untuk apa? Tadi kan yang pertama juga ada bisa untuk komersil. Nah, apakah seluruhnya stok yang ada ribuan ton itu dikomersilkan atau ada kebutuhan sendiri seperti yang tadi Pak Dodi cerita untuk kebutuhan stok pangan untuk pemerintah nih? Siap. Nah, itu digunakan untuk apa? Siap. Jadi di gudang Bulog tadi itu kembali lagi di dalam penugasan kita core bisnisnya adalah pertama PSO dan komersil. Jadi dalam gudang Bulog itu juga ada dua komoditi nih, baik PSO maupun komersil. Nah yang pertama kita bahas dulu masalah PSO. Beras yang kita serap, beras yang kita beli dari petani tadi itu masuk dalam kelompok cadangan beras pemerintah. Nah tugasnya kapan akan digelontorkan? Ketika pada saat terjadinya, tadi sudah disinggung di awal, dalam rangka untuk stabilisasi harga. Kecenderungan hukum supply demand ketika dalam momentum hari besar keagamaan, dalam momentum nanti Natal dan Tahun Baru dan seterusnya tadi itu pasti reaksi pasar khususnya harga beras itu pasti terjadi lonjakan. Hukum ekonomi. Kan gitu ya. Nah, di sini peran Bulog dalam rangka untuk menetralisir gitu, membuka keran, membanjiri beras-beras yang kita serap dari petani tadi itu. Tujuannya apa? Untuk menetralisir harga tadi. Jangan sampai nanti ada riakan-riakan, jangan nanti ada timbul letupan-letupan harga ya, menjadi panic buying-nya kepada masyarakat konsumen dalam momentum HBKN dan seterusnya tadi itu, sehingga fungsi juga dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Nah, beras-beras yang ada dalam gudang Bulog ini tadi kita masifkan, kita banjiri semua tadi supaya nanti akses masyarakat untuk membeli harga beras murah, yaitu ya yang diberikan oleh subsidi oleh pemerintah dari itu terjangkau oleh masyarakat. Sehingga nanti harga tidak
terjadi lonjakan yang signifikan dan kontrol terhadap inflasi juga bisa kita kendalikan. Oke, jadi menghindari juga oknum-oknum penimbun beras. Nah, itu juga dari biasa penimbun BBM ini penimbun beras. Spekulasi mereka dalam hal untuk stok beras tadi itu pasti ada ya kebocoran-kebocoran tadi itu gitu. Orang menikmati momentum sesaat tadi itu kan gitu ya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, peran juga Satgas Pangan yang kita harapkan juga di sini yaitu tadi memantau, mengawal, memastikan gitu kan pasokan kita dari itu ke pasar itu lancar. Tidak ada lagi tadi yang disebutkan tadi oknum-oknum yang mungkin pelaku-pelaku yang sedikit mafia tadi itu ya memontum sesaat tadi mereka manfaatkan. Nah, itu peran juga kita hand to hand ya kerjasama juga dengan dinas terkait, terutama dari kepolisian, Satgas Pangan. Nah, itu tadi juga bisa mengawasi jalur distribusi tadi itu. Oke, jadi itu nih pemirsa opini, stok pangan yang ada di gudang Bulog itu digunakan pada saat momen-momen seperti itu. Ya. Jadi masyarakat terjamin nih kebutuhan berasnya. Jadi tidak usah takut-takut sebenarnya Pak Dodi ya. Itu baru yang pertama. Itu baru pertama. Ya, dan yang kedua dalam rangka untuk bencana alam. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ya sesuatu yang tidak kita inginkan ya, terjadinya satu bencana kan gitu ya, itu kita salurkan dengan cadangan beras pemerintah ataupun cadangan pemerintah daerah. Nah, itu nanti kita kerjasama dengan pemerintah daerah dari dinas terkait kan gitu kan, itu nanti kita kolaborasikan, kita bantu kan gitu. Nah, juga sisi lain juga terhadap untuk kegiatan tadi disebutkan tadi SPHP, stabilisasi pangan dan harga pasokan, harga pangan. Sisi lain juga nanti ada bantuan pangan. Nah, bantuan pangan juga dalam rangka untuk stabilisasi. Jadi ada semacam program stimulus pemerintah. Dalam satu sektornya adalah bidang pangan. Nah, ini diberikan instruksi kepada Bulog melalui perintah dari Bappenas untuk segera menyalurkan bantuan pangan tadi ini. Jadi memang tugas kita tadi itu nanti kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, seperti tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan SPHP dalam rangka stabilisasi, maupun yang kedua dalam rangka stimulus ekonominya untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang benar. Oke, nah lebih lanjut lagi nih pemirsa opini, ngobrol bersama dengan Pak Dodi ini akan kita lanjutkan. Yang pasti Anda jangan kemana-mana, setelah yang akan berikut ini, opini akan segera kembali.